Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir, asmara, ataupun kesehatan kamu dari tanggal 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk pesan-pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil yang cocoknya, abaikan bila tidak cocok. Jangan dipaksakan bila tidak cocok. Dianggap ini sebagai reading for fun. Dan sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Libra yang menantikan bacaan Lexi. Kenapa kadang muncul, kadang enggak gitu ya kan. Iya nih, jujur saja ya, beberapa bulan terakhir dari tahun lalu juga saya masih mengalami kesulitan dihadapkan dengan situasi yang challenging, di mana setiap kali saya membaca ini lingkungan saya nggak kondusif ya, selalu ribut atau ya begitulah. Kadang ada lingkungan yang nggak bisa diajak kerjasama, atau ya macam-macam lah, ditambah kadangkala wifi-nya yang kurang ini ya, kurang bisa diajak bekerja sama juga. Ketika saya sudah dapat tempat yang menyenangkan di kampung kemarin ya, wifi yang ada, akses wifi-nya nggak ada gitu. Jadi serba salah. Nah ini kebetulan saya sudah dapat tempat dan saya ngerasa nyaman di sini. Wifi, akses internet juga bisa diakses, dan mudah-mudahan ya kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih juga buat teman-teman Libra yang senantiasa hadir di channel Lexi. Berkat kalian, Lexi bisa tetap ada hingga hari ini. Oke, semoga kalian diberkahi keberlimpahan dan juga kebahagiaan, kesehatan dimanapun kalian berada. Ada mending happy yang, wow, ada happy mending. Dengan angka 52, 26, 1 bisa jadi kamu dealing dengan usia ini ya, angka ini usia, atau bisa jadi ini adalah jumlah hari di mana ada dealing atau target atau ada hal-hal yang harus kamu jalani, lalui, selesaikan. Nah banyak ya, karena ini reading general. Ada situasi lingkungan di mana kamu dituntut di sini untuk mending. Mending ini adjust atau fleksibel atau nyatu gitu. Nah, ini adalah kadangkala menjadi solusi kita supaya bisa lebih ini ya, lebih akrab, atau apa yang menjadi target kita itu mudah kita sampaikan, mudah kita jual. Kalau misalnya kamu adalah sales marketing, harus ramah kan, harus bisa mending, harus bisa dia berbaur, bersosialisasi. Kalau enggak, bagaimana kita bisa memasukkan intention kita itu tadi, keinginan kita tadi, telemarketing kita tadi ya kan. Nah itu dia, ada happy, ada kebahagiaan. Wow. Dan kebahagiaan yang membuat kamu bahagia di sini sepertinya adalah ketika kamu bisa mempertahankan fokus, komitmen, impian kamu. Kamu bisa tetap mempertahankan energi kamu lurus terus gitu ya. Lurus dalam artian kamu tetap memiliki intensi yang, komitmen yang sama, konsistensi yang sama dari dulu hingga sekarang untuk bisa sampai di tujuan, bisa mendapatkan atau memperoleh goal itu tadi. Nah itu yang akan membuat kamu ngerasa happy. Jadi bakalan di tengah-tengah ini bakalan ada sesuatu yang membuat kamu seperti tergoncang, seperti terhambat, ada obstacles gitu ya. Cuman ini adalah tantangan di mana kamu sedang dipertanyakan apakah kamu bisa berkomitmen konsisten, tetap memiliki energi yang sama untuk mencapai garis finish itu tadi gitu ya. Ya, a new romantic cycle begins. Wow, sepertinya ini berhubungan dengan masalah asmara juga ya. Ada beberapa di antara kamu lagi deket dengan seseorang, dan untuk memperoleh
keinginan kamu itu, bagaimana supaya bisa dapat si dia memperoleh hatinya, perhatiannya, ya kudu mending, bersosialisasi, berbaur. Ya nggak bisa kita hanya cuek-cuek atau diam-diam aja, ya kan? Okay, you are on the right path. Keep doing what you are doing because it's working. Ya, kamu berada di jalur yang udah pas. Lakukan apa yang kamu anggap benar. Tentunya sesuai dengan kata hati ya. Kalau kamu ngerasa, hati kamu merasa bahwa ini udah benar nih. Nah, lakukan itu terus. Keep doing. Ya, teruslah berjalan. Ada usaha atau bisnis yang kamu jalani dan memberikan hasil, terus dia memiliki konsisten, komitmen, jalan terus, maka kamu akan ngerasa bahagia. Kadang ya hati kita udah memberikan sinyal itu kebahagiaan, kita ngerasa happy mengerjain sesuatu gitu kalau kita disiplin ngerjainnya. Nah, kalau udah ngerasa seperti itu, why not? Keep doing it. Teruslah jalan ya kan. Believe in the impossible. Ada yang energi yang ini adalah kalau di simbol yin yang ya, hitam dengan putih, ini yang itu adalah yang hitamnya, api atau force. Force itu dia yang harus bertindak, dia yang harus melakukan, implement, aktor atau aktrisnya. Dia harus melakukan sesuatu, maka sesuatu yang lain itu terjadi. Jadi kalau kamu suka sama seseorang, kayaknya kamu yang harus duluan bertindak gitu. Kalau kamu diam juga ya, diam-diam lain ini nanti jadinya. Sukanya itu dalam hati aja. Kita nggak akan tahu ya kan, nggak akan bisa nyatu ini. Si A sama si B kalau nggak ada salah satunya yang mengungkapkan. Masalahnya di sini kamu adalah the actor-nya, kamu yang harus doing it, the doer. Kamu yang the doer-nya, harus kamu yang duluan gitu. Oke? Nggak salah ya kan kita mencoba daripada sama sekali enggak. Karena di sini believe in the impossible. Ya, mungkin untuk Blue Moon ini memang terjadi dia sekali setahun. Jarang dia terjadi sesuatu yang besar hasilnya. Memang ya namanya seperti berlian ya. Berlian kan jarang-jarang kita lihat di pasaran dibandingkan dengan emas. Tapi harganya jauh dibandingkan emas. Karena apa? Untuk memperoleh berlian, batu berlian itu sangat sulit. Sama halnya ini nih, sesuatu yang kamu ingin dapatkan ini bukan sesuatu yang rame, tapi langka. Sesuatu yang langka itu ya memang mahal. Sesuatu yang mahal ya memang sulit untuk didapatkan. Tapi kalau nggak dicoba, kita nggak akan ngerasa tenang kan? Ya lebih bagus dicoba. Counseling ya, atau melakukan beberapa trik, metode, strategi, atau bahkan counseling dengan orang yang berpengalaman bagaimana supaya kamu bisa memperoleh apa yang kamu inginkan tadi. Dengan demikian kebahagiaan itu benar-benar terwujud nyata di dalam kehidupan kamu ya. Oke. Saya buka untuk kartu decknya, saya sisihkan dulu di sini ya untuk Libra. Libra. Libra 16 hingga tanggal 22 Desember 2024. Oke, ini agak lama ya. Oke, ada Two of Swords, Seven of Swords, ada Ten of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Wands, the Magician, Five of Cups, the Devil, Wheel of Fortune,
dan juga Queen of Cups. Untuk the topnya ada Six of Swords dan juga Four of Wands. Wow, benar-benar happy. Ini kebahagiaan. Ada moving on. Ada beberapa di antara kamu mungkin melakukan perjalanan menuju rumah. Rumah ini bisa jadi keluarga besar atau ya pasti ini keluarga ya. Bisa jadi keluarganya teman kamu, yang penting berhubungan dengan keluarga. Ada Two of Swords, ada kebimbangan, dilema. Ada dua energi di sini yang membuat kamu bingung untuk bersikap bagaimana, bertindak atau memilih yang mana. Ya, bisa jadi dua hal ini adalah solusi memecahkan masalah. Kamu bingung mau menggunakan cara yang mana. Ya, untuk mendekati seseorang, mungkin kamu udah dapatkan dua opsi ya. Cuman kamu bingung memilih cara A atau cara B. Dan Two of Swords ini untuk deck lamanya ya, tradisional decknya ini matanya ini tertutup. Ya, matanya tertutup. Tapi tangannya nggak terikat. Ya, artinya dia bisa memiliki kesempatan untuk membuka penutup mata tadi. Kabur ya. Penglihatannya kabur. Otomatis gelap ya kalau tertutup ya kan. Nah, ini juga sama halnya di dalam gambar ini. Di belakang ada wolf. Dia menatap ke depan. Nah, dia terlalu fokus menatap ke depan sehingga dia tidak memperhatikan ada wolf di belakang. Nah, kalau dia tidak peka dengan suara hatinya, maka the wolf ini kapan saja bisa menerkam dia, ya kan? Ya, kadang insting kita sama intuisi kita harus gunakan ketika pikiran tidak bekerja dengan jelas. Kadang pikiran kita ini kabur ya, otak kita kabur, pandangan kita kabur. Ya, cara satu-satunya adalah kembali ke hati. Ya, kalau kita mengandalkan kepala, kita terlalu mengandalkan kepala, itu power kita itu berarti kita serahkan, dikontrol oleh pikiran. Kalau energi kita dikontrol oleh pikiran, maka yang terjadi adalah kita yang stres. Terakhir, enggak gerak-gerak, tidak ada perkembangan. Ya, oke, ada Seven of Swords. Kamu di sini berusaha untuk mencari alternatif, cara cerdik, cara yang mungkin aman, tidak banyak menguras tenaga, merugikan, tidak banyak menguras waktu. Ya, ini adalah sosok tentara yang mencuri pedang lawannya. Jadi sebenarnya mereka ini bakalan berperang besok gitu ya kan. Cuman dia mengantisipasi kalau besok itu mungkin dari segi jumlah pasukan ya, dia mungkin udah berpikir bahwa dia bakalan kalah. Ya, cara satu-satunya untuk memenangkan dia adalah mencuri pedang-pedang musuhnya di malam hari. Cuman mencuri pedang di malam hari seperti ini juga berisiko ya kan, karena ada wolf di sini. Kapan saja The Wolf bangun, maka semua tentara bangun, dia habislah. Iya kan? Sepertinya kamu dihadapkan pada situasi yang agak-agak risky nih, agak-agak berisiko gitu. Tapi mau nggak mau ya memang harus dijalanin. Ya, kamu punya magician di sini. Wow, magician ini adalah seseorang yang intelektual, intelligence ya. Magician di rule oleh planet Merkuri. Merkuri adalah planet intelijensia dan communication. Dia ini cerdik, cekatan, cuma kadang dia kurang percaya diri, kadang dia ragu ya. Ragu dengan kemampuannya, padahal dia bisa memenangkan hati orang, bisa. Ya namanya magician ya kan, dia tampil di panggung, dia akan mengattract perhatian orang banyak, menarik perhatian, dia mampu itu. Cuman gangguan itu berasal dari dalam dirinya sendiri kadang. Ya, ada Seven of Wands, juga Queen of
Pentacles. Beberapa di antara kamu ada mungkin ini yang pengusaha ya. Ada yang pengusaha, kamu bisa mengelola usaha kamu dengan baik, bisa menyimpan uang, menyisihkan uang juga untuk kebutuhan kamu. Ini adalah sosok yang dermawan, mau menolong orang lain nih. Queen of Pentacles ini. Cuman karena dia terlalu dermawan ya, kadang dia lupa memberi untuk dirinya sendiri. Queen of Cups, ada juga Queen of Cups di sini. Dia ada pengorbanan, perhatian diberikan sama orang lain, tapi dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Sehingga kekecewaan yang tinggal sama dia gitu. Ya, beberapa di antara kamu ada juga ini yang dealing dengan keluarga nih. Mungkin kamu kecewa dibuat sama keluarga, pengorbanan kamu mungkin seperti nggak dianggap gitu ya. Ada The Devil, ada energi toxic ini. The Devil ini adalah keterikatan kita terhadap energi negatif. Ada trauma, masa lampau, hubungan toksik, pikiran-pikiran negatif, lingkungan toksik. Ini yang seharusnya ini yang menjadi tantangan di sini ya, challenge-nya kamu di sini ini. Secara di sini ada Wheel of Fortune, keberuntungan itu ada di sini, tapi kamu dihadapkan pada energi toksik. Cuman kamu harus menghadapinya, mau nggak mau ya harus dihadapi. Ada risikonya emang. Ibarat ini melewati jembatan, kamu ada di sini, tempat yang nyaman itu yang kamu pengen tuju itu ada di sini, dan di bawah jembatan ini api semua panas gitu ya kan. Ya, kudu harus bisa melewati jembatan ini supaya bisa sampai di sini, dan untuk melewatinya ada resikonya tentunya ya kan. Kalau nggak diri sendiri yang terbakar, jembatannya yang terbakar, putus, jatuh. Nah, cara cerdiknya gimana tuh gitu ya kan. Mungkin harus buat para layang kali ya. Nah, itu cara cerdik ya. Nah, saya ngomong seperti ini seperti ilustrasi ya, mengilustrasikan. Jadi jangan diterjemahkan secara literal, secara harfiah, bulat-bulat gitu ya, jangan ya. Oke. Saya klarifikasikan untuk setiap kartu. Untuk Two of Swords, Seven of Swords, Ten of Cups untuk Libra. Yep. Ada King of Wands. Ya, King of Wands ini dia berani mengambil resiko nih. Ini sosok yang udah banyak pengalaman di dalam menghadapi tantangan yang banyak resikonya. Ya, dia merasa mungkin ya kan, lebih dari sini masalah yang kuhadapi pernah kulalui dan aku berhasil, aku bakal melewati ini lagi. Ya begitu. Orang yang udah banyak pengalaman ya kan, harusnya lebih memiliki rasa percaya diri. Atau bisa jadi ya, kamu lupa bahwasanya lebih besar dari sini masalah yang kamu hadapi pernah kamu lalui dan kamu berhasil. Dan ketika kamu menghadapi masalah, kamu udah, aduh aku bisa apa enggak. Cuman di sini ada muncul King of Wands, artinya pada akhirnya kamu akan sadar, lebih dari sini masalah yang pernah aku hadapi bisa kok aku lalui. Oke. Untuk Seven of Swords, bisa jadi ini adalah bentuk moving on-nya kamu ya. Bisa nggak aku moving ya, bisa nggak aku move on gitu. Awalnya mungkin kamu merasa nggak yakin, dulu atau sama mantanku yang dulu aku bisa kok, masa yang ini nggak bisa gitu. Oke, untuk Seven of Swords ada Three of Cups ya. Seven of Swords, Three of Cups. Beberapa di antara kamu dealing dengan komunitas. Yang bisa jadi ini adalah keluarga ya. Karena di sini ada juga semacam gosip-gosip ini di komunitas ini. Ada yang seperti nyindir atau ada topik pembahasan yang di sana yang menurut kamu kurang baik ke depannya untuk kamu, dan kamu berusaha untuk mengantisipasi itu.
Seperti ada di sini self protection. Kamu sedang memproteksi diri kamu sendiri. Kayak aku nggak mau terluka, aku nggak mau disakiti, aku nggak mau disinggung. Sudah cukup, sudah. Kayak semacam itu ya. Kayak kamu nggak mau ibaratnya dealing lagi dengan energi tertentu di sini. berusaha menghindar. Oke, Three of Pentacles. Iya. Kamu lebih mungkin sekarang memilih lebih fokus pada keluarga kali ya. Fokus kerja, fokus pada prinsip profesional kerja. Ya, mungkin ada beberapa di antara kamu, partner kerja kamu yang ini kadangkala bukannya kerjaan yang dibahas, malah yang lain-lain gitu ya kan. Tapi kamu di sini ya, enggak, aku nggak mau deh kayak gitu. Aku mau fokus kerja, aku mau fokus kualitas. Oke, untuk Queen of Pentacles, The Judgment. Ya, Judgment ini mau nggak mau, seperti ada sesuatu keharusan yang harus kamu lakukan. Itu tadi ya kayaknya ya, seperti yang tadi. Nggak deh, nggak. Aku dealing gabung-gabung sama mereka malah bikin pikiranku, energiku jadi kotor. Aku jadi nggak fokus sama pekerjaanku. Enggak, aku nggak mau sama dia. Udah cukup. Gara-gara dia aku jadi down, gara-gara dia aku pernah mengalami kerugian sekian-sekian. Lebih bagus kok usah deh, gimana gitu ya. Jadi kayak kamu itu udah memang, walaupun ada energi di sini yang berusaha untuk menunjukkan ininya ya sama kamu, perhatiannya, tapi kamu udah nggak mau lagi gitu. Oke, Seven of Wands, untuk Seven of Wands dan juga The Magician ya. Untuk Seven of Wands ada Six of Wands. Ya, kamu lebih memilih untuk moving. Kamu lebih memilih untuk fokus terhadap target kamu ya. Terhadap tugas, tantangan di depan yang pada akhirnya akan memberikan keberuntungan, memberikan kamu reward gitu. Nah, ini ibarat apa nih? Ada kompetisi. Ya, ada kompetisi, dan di dalam pertandingan ini ya para kompetitor di sana juga termasuk teman-teman kamu gitu. Nah, kan kalau kita nggak fokus, jadinya main-main. Terakhir kan kita jadi nggak effort, nggak full of effort jadinya untuk mewujudkan keinginan kita tadi, mendapatkan reward tadi ya kan. Kalau kita udah kebanyakan ngobrol-ngobrol, main-main, habis tenaga. Ketika tanding, udah habis energi. Terakhir reward nggak dapat kan gitu ya. Nah di sini kamu nggak pengen hal itu terjadi. Udah cukup. Aku udah pernah ngalami seperti itu. Kebanyakan ngobrol, kebanyakan berbaur sama energi seperti ini membuat aku kehabisan energi. Terakhir aku kehilangan kesempatan. Kali ini nggak boleh, aku nggak mau lagi. Oke, ada Knight of Wands untuk The Magician. Ya, kamu passionate dengan keberhasilan kamu passionate untuk perkembangan karir maupun perkembangan spiritual kamu. Bagus banget. Oke, untuk Five of Cups, The Devil, Wheel of Fortune. Oke, untuk Libra ya, ada Ace of Wands. Ya, sewaktu-waktu memang rasa kekecewaan itu bisa muncul ya. Dia semakin kamu berusaha menguburnya, semakin dia itu berbunga. Entah kenapa saya ngerasa seperti itu di sini. Semakin kamu potongi dia, ini kan dipotong ya. Kamu pengen memotong masa lalu, hal-hal yang mengecewakan, energi toksik, kamu pengen cut, tapi semakin kamu cut, dia ini bakal tumbuh nanti daun-daunnya di sini. Mungkin karena masih ada the devil di sini ya, artinya belum totally bersih.
Mungkin caranya ini kurang tepat. Mungkin entahlah, saya juga kurang tahu ya kenapa bisa muncul di sini The Devil dan juga Five of Cups dengan Ace of Wands di sini agak-agak tricky gitu ya. Oke. Untuk The Devil-nya ada Ace of Pentacles. Yep. Bakalan ada di sini seperti tawaran, pemberian uluran tangan dari orang-orang terdekat kamu, tapi sepertinya kamu juga kudu harus mempelajari situasi ini ya. Karena ada energi The Devil. Pemberian ini saya nggak yakin 100% murni dari keikhlasan. Bisa jadi ada motif di sana gitu. Oke. Dan untuk Seven of Wands, Six of Wands, saya ngerasa entah kenapa ya. Kalaupun kamu akan mendapatkan keberhasilan di sini, kebahagiaan, ada orang yang nggak suka dengan kamu bahagia. Ya. Oke, untuk Wheel of Fortune, Six of Swords. Yep, kamu berhasil melalui risiko yang tantangan yang ada di sini nih. Ya, kalaupun ada seseorang di sini yang nggak suka melihat keberhasilan kamu, sengaja ini meletakkan batu-batu di depan jalan kamu ya. Kamu ibaratnya jalan nih, sebelum kamu jalan itu dia udah letakin batu-batu di depan supaya kamu sulit jalannya, ibarat seperti itu ya kan. Tapi pada akhirnya kamu bisa melewati itu tuh di sini. Ada Wheel of Fortune dan Six of Wands, Six of Swords. Dan untuk Queen of Cups, ya itu tadi. Ya juga ada Ten of Swords dan juga Queen of Pentacles. Kudu harus ada keberanian, ada tantangan di sini. Kalau kamu ingin mendapatkan kebahagiaan, light and love, kebahagiaan, kamu pengen memperoleh hati atau perhatian dari seseorang, kamu pengen memperoleh kehidupan yang bahagia, pekerjaan, mungkin ini adalah pekerjaan yang kamu ingin gapai keberhasilan ya, atau usaha kamu sukses. Nah, keberhasilan itu akan bisa kamu dapatkan jika kamu berani menghadapi tantangan yang ada di hadapan kamu, berani membuat suatu keputusan. Kalau sesuatu kondisi, situasi lingkungan atau bahkan partner kerja kamu, orang terdekat kamu sekaligus, kalau memang ini adalah orang-orang yang menghambat keberhasilan kamu, kayaknya kamu harus berani deh keluar dari zona nyamannya kamu gitu. Jangan ini terlalu nyaman dia dengan perasaannya ya. Untuk Queen of Cups ya, karena ini adalah tantangan paling luar biasa yang ini. The Devil dan juga Seven Swords dan juga Queen of Cups. Queen of Cups ini banyak dia berkorban, sangat sensitif. Ya, dia pengen diperhatikan, dia pengen gimana ya, cintanya itu perhatian, pengorbanan dia itu yang dia berikan itu ya, dia pengen mendapatkan hal yang sama walaupun dia nggak menuntut sih gitu. Cuman kadangkala dianya jadi kayak melo sendiri, down, apalagi muncul di sini The Hangman. Ujungnya dia diam, terus meratapi kondisinya, keadaannya gitu. Kenapa sih aku nggak diperhatikan, kenapa sih dia nggak memberikan hati sama aku, padahal aku udah banyak berkorban hati, perasaan gitu. Nah, kalau dia terlalu banyak mengandalkan perasaan, maka ya itu dia tadi, ini mungkin nggak akan nyampe ke sini, padahal di sini bagus loh nih endingnya. Ya, pada akhirnya kamu akan melewati masa-masa sulit di sini. Oke, saya ambil spiritual guidance kamu untuk Libra. Kira-kira apa pesan yang disampaikan oleh spiritual guidance kamu untuk kamu, Libra? Unlimited ideas. Yep.
Your mind is one with God's infinite mind. Therefore, you have complete access to unlimited ideas, guaranteed to bring blessings. All you need to do is to take divinely guided action to allow these ideas to come to fruition. Ya, sebenarnya kita, segala makhluk yang ada di bumi ini terkoneksi secara spirit dengan kosmos ya, dengan Tuhan. Cuman kadangkala kenyataan-kenyataan yang membuat kita tidak bisa merasakan pesan-pesan itu dengan jelas. Ya, tidak bisa mendengarkan pesan-pesan itu dengan jelas. Ya, makanya di sini dikatakan you have complete access to unlimited ideas. Kamu memiliki koneksi itu tadi dengan Tuhan ya. Dan kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan semesta, dengan Allah, maka kita memiliki kemampuan bahkan di luar dugaan kita. Ya, bahkan kita memiliki kemampuan di luar dugaan kita. Berkat-berkat juga bisa mengalir di luar dari dugaan kita. Apa yang kamu harus lakukan adalah dengarkan tuntunan suara hati kamu. Ya, dan biarkan suara hati kamu itu memberikan pesan-pesan ide-ide yang cemerlang untuk membantu kamu menangani situasi yang kamu sedang hadapi. Ya, kamu mungkin di sini bingung, aduh gimana caranya aku bisa meluluhkan hatinya ya, gimana caranya aku bisa mendapatkan project itu ya. Ya, konsumerku itu tertarik bekerja sama dengan aku. Ya. Gimana caranya supaya bos aku pada akhirnya memberikan aku jabatan. Di sini kamu bingung, tapi di satu sisi dia berani mengambil resiko gitu. Nah, berani mengambil resiko aja nggak cukup kan gitu ya. Kita itu kudu harus lihai, harus ada trik, metode. Lihai juga nggak cukup ya kan. Berani, ya cerdik itu nggak cukup. Kudu harus memang disertai dengan pengetahuan akan situasi diri sendiri dan juga lingkungan. Ya. Dan mau melaksanakannya. Segera melaksanakannya. Bukannya duduk-duduk malah jadinya gitu. Oke. Demikian untuk Libra, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja ya, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia and goodbye.